Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Setiawasi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat Hukum, yaitu berikan komentar dalam video yang berjudul Keadilan Bersyarat bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dibawakan oleh Najwa Shihab. Menurut saya, fenomena kasus korupsi dirasa tidak ada habisnya. Mulai banyak tren dari pengadilan untuk memotong hukum para koruptor dengan berbagai alasan, bahkan Jaksa Pinangki masih berstatus pegawai negeri sipil di saat jabatannya seharusnya dicopot dengan tidak terhormat karena kasus korupsi. Keadilan di negeri demokrasi akan terwujud kalau pejabatnya pun masyarakatnya punya kematangan cara berpikir dan bertingkah laku. Ketika demokrasi dijalankan pada negeri yang masih memiliki ketimpangan antara si miskin dan si kaya, maka si miskin hanya menjadi korban oligarki. Mengacu pada pemahaman Socrates tentang demokrasi, lanjutnya demokrasi buruk bukan dari sistemnya, tetapi lebih kepada keadaan dan di tengah siapa demokrasi itu dijalankan. Demokrasi akan bengis di tangan mereka yang menjalankan kekuasaan tanpa nurani. Sebaliknya, demokrasi akan menjadi obat, penghapus kemiskinan, mendatangkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan jika dijalankan oleh tangan-tangan yang bertanggung jawab dan punya komitmen. Kalau mau bicara substansi keadilan, katanya harus merujuk pada bagaimana segala regulasi yang ada dalam suatu bangsa dibentuk untuk melindungi masyarakat yang ada, sehingga memberikan rasa nyaman, aman, tentram, sejahtera, serta kehidupan yang tercukup hingga generasi berikutnya. Regulasi tersebut dibentuk juga atas asas kesetaraan dengan mengedepankan aspirasi rakyat sebagaimana istilah well education yang berangkat dari masyarakat yang berpendidikan, yang perutnya tercukupi dan memiliki kehidupan yang sejahtera. Sayangnya, yang begini masih jadi problematika di Indonesia. Keadilan itu harus ditegakkan, persatuan perlu dirawat dan diperkuat. Keadilan tidak bisa diletakkan di atas birahi kekuasaan, namun kekuasaan dijalankan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kalau saat ini belum didapat keadilan bagi rakyat dan warga negara Indonesia yang tidak punya backing pejabat, kita serahkan pada yang punya keadilan hakiki, yaitu Allah SWT. Dan ke depan kita harus pilih pemimpin yang betul-betul pro rakyat, bukan menekan dan seolah rakyat jadi objek kekuasaan semata. Itulah kita harus sadar dan terbangun dari mimpi. Mimpi hendaknya bisa diwujudkan secara transparan. Pasrah adalah menunggu kekompakan dan kebersamaan yang punya kekuatan untuk merangkul warga dan rakyat bersatu untuk mewujudkan. Di sini, jika kita melihat sisi lain dari negara, lembaga pemerintah dibuat supaya masyarakat bisa mendapatkan keadilan dan terlindungi haknya. Tapi, nyatanya yang terlihat lembaga negara hanyalah gambar dengan deretan